Ciao tutti, hai everyone, halo semuanya. Di video kali ini gue akan merekomendasikan kalian 5 film Italia yang wajib banget kalian tonton. Tapi sebelum gue masuk ke video, gue mau kenalin dulu nih, ada satu aplikasi yang keren banget dan berguna buat kalian yang sering transaksi secara internasional. Yaitu aplikasinya namanya Transfast. Transfast ini adalah aplikasi pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri, lebih tepatnya ke 47 negara ya. Jadi buat kalian yang sering banget bertransaksi secara internasional, baik itu mau beli barang dari luar negeri ataupun mau ngirim uang buat teman atau saudara yang lagi kuliah mungkin di luar negeri, ini memudahkan banget buat kalian. Gak perlu capek-capek ke bank secara manual, dan pastinya biaya admin dari Transfast ini sangat terjangkau. Beda banget, jauh banget kalau dibandingin sama biaya admin yang ada di bank. Dan juga pengiriman uang ini termasuk cepat karena ada yang nyampenya real time. Jadi saat kamu transfer saat itu juga uangnya nyampe ke luar negeri, ada juga yang besokannya baru nyampe. Jadi tergantung kamu transfer ke negara mana. Nah, buat kamu yang penasaran gimana cara pakainya, lihat video yang ini ya. Setelah kalian download aplikasi Transfast di Play Store, kalian buka dan akan terlihat seperti ini. Ada dua pilihan di sini, yaitu login dan juga register. Buat kalian yang belum pernah punya account, silakan register dengan email yang kalian pengen dan juga password yang sudah kalian tentukan. Karena di sini gue udah punya account, jadi gue akan login dengan email dan password yang sudah ditentukan ya. Dan setelah gue login, nanti aplikasi Transfast akan terlihat seperti ini. Jangan lupa verifikasi account kalau kalian ingin menggunakan aplikasi Transfast ya. Dan verifikasi accountnya dengan cara foto KTP dan juga foto selfie dengan KTP lo. Dan setelah pihak Transfast sudah memverifikasi account lo, nah nanti lo bisa gunakan aplikasi Transfast ini. Kalau misalkan kita mau transfer uang ke luar negeri, kalian tinggal pencet aja si tombol plusnya ini dan nanti akan terlihat seperti ini. Contoh misalkan gue mau transfer sebesar 5 juta rupiah ke euro. Kalian bisa ngelihat nanti ini penerimanya akan menerima 284,6 euro, dan juga ini transaction fee-nya bisa kalian lihat yaitu free. Kenapa free? Karena menggunakan referral code gue yaitu IBET, pakai H ya, IBET, untuk mendapatkan free biaya admin untuk pengguna baru. Currency-nya juga bisa kalian lihat di sini, 1 euronya sama dengan 17.601,95 perak rupiah. Dan kalian juga melihat di sini kalian bisa menghemat uang sebesar 468.916 ya. Jadi lebih murah dibandingkan kalau kalian transfer uang ke luar negeri lewat bank. Dan uangnya kalau transfer ke euro bisa sampai 1 hari kemudian. Langsung kalian pencet aja send money dan nanti akan terlihat form seperti ini. Kalian masukin aja ya detail penerimanya. Contoh gue mau kirim ke rekening gue yang ada di Italia. Jadi kalian tinggal masukin aja data-datanya ya. Setelah kalian masukin data-datanya, nanti akan ada pertanyaan seperti ini yang harus kalian jawab. Jadi tujuannya kalian transfer itu untuk apa dan juga dari mana uang yang kalian transfer. Apakah dari gift ataukah dari salary lo ataukah dari savings lo dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian sudah melengkapi pertanyaan tersebut dan udah deh transaksi detailnya bisa kalian lihat di sini dan dirasa sudah benar, kalian tinggal transfer aja. Mudah kan? So jangan lupa download Transfast karena udah pasti aman, cepat, dan mudah. Nah, jadi gitu kurang lebih teman-teman cara pakai aplikasi Transfast-nya. Jangan lupa gunakan referral code dari gue, IBETH, IBET ya. Kalau kalian masukin kode itu, kalian apalagi nih yang pengguna baru, kalian bisa mendapatkan free transaction fee. Jadi untuk pertama kalinya itu gratis, kalian gak usah pikirin biaya admin buat
anggota-anggota baru atau member-member baru dari Transfest. Oke, so sekarang kita masuk ke videonya. 5 film Italia yang wajib kalian tonton. Dari nomor 5 dulu kali ya, dari yang paling bawah terus nanti kita yang paling ke atas. Jadi yang paling atas tuh yang highly recommended banget. Yang nomor 5 kita mulai dari film yang judulnya The App. Jadi The App ini film baru ya, tahun 2020 atau 2019 gitu kalau nggak salah, kalian bisa cari di Netflix. Oh ya, by the way, film-film ini sengaja gue cari di beberapa mudah ditemui di beberapa aplikasi streaming film yang pastinya legal ya. Jangan pernah atau jangan nonton di tempat yang ilegal. So kalian mungkin punya akun Netflix dan juga akun Amazon Prime. Nah kalian bisa cari di situ karena gue juga sumbernya dari situ. Well, balik lagi ke film The App. Jadi film ini produksi Netflix, tempat syutingnya ada di Milan. Intinya sih di film ini, kenapa gue merekomendasikan, karena gue merasa relate sama filmnya. Jadi tentang aplikasi, ketahuan lah ya, dari judulnya aja udah ketahuan, tentang aplikasi. Gimana anak-anak muda atau orang-orang zaman sekarang yang ingin mengenal orang-orang baru gitu ya, entah itu hanya untuk short term relationship atau mungkin long term relationship atau mungkin yang mencari open relationship dan segala macam. Intinya sebuah wadah yang menaungi orang-orang yang pengen mengenal orang-orang baru gitu. Tapi di sini kenapa yang bikin beda dari film-film lainnya, karena di ending filmnya itu benar-benar nggak kepikiran kalau ternyata si aktor ini, si cowok ini, dia itu chase for nothing. Dia tuh ngejar-ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Nah gitu. Jadi ya kalian nonton sendiri lah. Gue mencoba untuk tidak spoiler. Well, intinya sih ini ada 2 tokoh utama lah ya, bisa dibilang, atau 3. Ya, 3 tokoh utama lah. Cewek 2, cowok 1, gue lupa namanya siapa. Cuman yang cowok ini dia anak orang kaya. Cuman dia tidak ingin memanfaatkan kekayaan dari orang tuanya. Dia tinggalnya di Amerika, terus dia berprofesi sebagai aktor. Jadi udah punya pasangan, orang Italia dua-duanya gitu ya. Si cowoknya orang Itali, cuman ceweknya juga orang Itali. Mereka tinggal di Amerika dan ada project sebuah film yang dimana si cowoknya ini harus pulang ke Italia, di Milan lebih tepatnya. Jadi ya nanti dari situ kalian kalau mau nonton akan ngerti sendiri lah, di Milan ini banyak banget struggle yang dilewati sama si aktor utamanya tersebut. Film nomor 4 selanjutnya yaitu film Perfetti Conosciuti yang dirilis tahun 2016, bergenrenya tragikomedi. Jadi film ini tuh menceritakan tentang 7 orang, di mana 6 diantaranya adalah sepasang suami istri ya. Jadi ada 3 pasang suami istri dan 1 teman mereka yang duda, yang udah bercerai. Sebenarnya latar tempatnya tuh di rumah. Mereka ceritanya lagi makan malam, dinner di table yang cukup besar. Intinya sih mereka ini memainkan satu permainan di mana handphone atau smartphone mereka tuh harus ditaruh di atas meja gitu ya, masing-masing dari mereka. Dan kalau ada telepon atau mungkin ada SMS yang masuk ke mereka itu harus dibacain. Ataupun kalau ada yang nelpon itu harus di loudspeaker. Jadi biar semua orang ini denger apa SMS-nya dan apa yang mereka omongin gitu loh, yang ada di handphone mereka masing-masing. Nah, nanti dari situ kalian akan melihat banyak banget drama-drama yang gak terduga-duga lah pokoknya. Dan endingnya pun itu plot twist banget. Kenapa gue bilang plot twist? Karena kalian pasti gak akan bisa menerima si endingnya ini. Jadi kalian tuh kalau nonton film itu berasa, wow, oh gini, oh gitu, wah gila. Dan film ini tuh udah di remake kalau nggak salah 18 kali di berbagai macam negara, kayak di Spain, di Yunani, di Korea Selatan, dan macam-macam lah ya.
maka dari itu masuk ke rekor dunia gitulah, film yang paling terbanyak di remade. Jadi buat kalian yang pengen nonton, ini recommended banget. Dan selanjutnya di nomor 3, gue punya film, ini agak sedikit jadul, tahun 1990, yang berjudul Cinema Paradiso. Jadi Cinema Paradiso ini film yang menceritakan tentang persahabatan dan juga passion gitu. Tapi juga ada sedikit intrik kisah romantis di antaranya. Intinya ini film memang agak cukup lama sih, 2 jam durasinya. Buat kalian yang bukan antusias sama film-film jadul, mungkin akan sedikit terasa membosankan karena film ini menceritakan si tokoh utamanya dari dia kecil sampai dia udah tua gitu loh. Ini tempat syutingnya ada di Sicilia, daerah South Italy, dan latar waktunya ini ngambil saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Kenapa gue bilang sempat di awal ini film menceritakan tentang persahabatan dan juga passion? Jadi ini persahabatan yang bisa dibilang berbeda dari film-film persahabatan lainnya. Jadi di tokoh utamanya ini namanya Salvatore, dipanggilnya Toto ya. Jadi si Toto ini dia dari kecil, dari umur 5 tahun, dia ini punya passion di bidang apa ya, bioskop atau teater gitu, cinema, cuman di belakang layarnya gitu. Kalian tahu nggak sih kalau orang-orang zaman dulu gitu kan nonton bioskop dia pakai kayak mesin jadul gitu ya, yang dimana masih berbentuk film-film warna coklat gitu, nggak kayak sekarang yang teknologi udah canggih. Nah, si Toto ini dia berteman dengan orang yang bekerja di belakang layar itu. Endingnya bisa dibilang menyedihkan ya. Kenapa menyedihkan? Kalian tonton sendiri karena gue nggak mencoba spoiler, atau mungkin nanti akan gue bikin reviewnya, gue jabarkan gitu ya secara details di segmen terbaru gue. Minggu depan akan gue upload ya. Segmen apa? Segmen barunya adalah nonton aja pokoknya ya, jangan sampai ketinggalan. Kita lanjut ke film nomor 2, ada film yang judulnya La Vita è Bella. Jadi La Vita è Bella ini adalah, kalau ditranslatein ke dalam bahasa Inggris, judulnya Life is Beautiful, hidup ini indah. Emang betul sih, ya. Gak beda jauh sih sama film Cinema Paradiso yang tadi gue sempat sebutin di nomor 3. Latar belakangnya saat Perang Dunia Kedua ya. Dirilisnya juga hampir berdekatan tahun 90-an. Tapi ini di film ini, dalam film ini latar waktunya itu pada tahun 1933 kalau nggak salah. Lebih ke film drama keluarga, tapi ada komedinya juga. Jadi si tokoh utamanya ini namanya Guido. Dia ini sama temennya merantau ceritanya ya ke Roma untuk mencari kerja karena ada pamannya juga di sana yang punya hotel. Akhirnya dia kerja sama pamannya sebagai waiters di hotel tersebut. Dan awalnya ini film happy aja gitu, dia kenalan sama cewek, bla bla bla, mereka menikah akhirnya, walaupun banyak drama di balik itu sebelum mereka menikah, dan akhirnya mereka punya anak. Nah, 1 jam awal itu bisa gue bilang happy aja, cuman di 1 jam terakhir lah ya, atau 45 menit terakhir, ini film lebih ke tragis gitu. Kenapa gue bilang tragis? Karena latar belakang waktunya adalah lagi Perang Dunia Kedua. Mereka ini dibawa ke tempatnya Nazi, concentration campnya Nazi gitu ya. Nah, di sini gue yang nonton nangis. Ini kalian apa ya? Gue sampai nggak bisa berkata-kata. Banyak banget drama-drama yang ditampilkan di film ini saat mereka lagi di concentration camp Nazi. Kalian tahulah gimana kejamnya Nazi pada saat itu ya kan. Nah, si Guido ini sebagai kepala rumah tangga, intinya dia menyelamatkan anak dan istrinya. Gimana caranya mereka bertiga harus keluar dari concentration camp ini biar mereka bisa kumpul lagi bersama-sama gitu. Pokoknya ngelindungin anaknya banget, terutama si Guido sama anaknya sih. Dan kalian disitu bisa melihat
gimana seorang ayah, seorang bapak yang melindungi anaknya mati-matian, gak peduli apa yang ada rintangan apa, pokoknya anak gue harus selamat. Intinya begitu, dan endingnya sedih banget. Dan akhirnya film yang highly recommend banget dari gue, versinya Ibet ya, yang wajib kalian tonton, wajib banget kalian tonton adalah film Malena yang dirilis tahun 2000. Ini filmnya Monica Bellucci ya. Buat kalian yang nggak tahu siapa Monica Bellucci, keterlaluan banget, kalian harus searching sekarang juga Monica Bellucci. Ini film Italia pertama yang gue tonton bertahun-tahun yang lalu. Jadi si film Malena ini syutingnya di Sicily, sama ya kayak filmnya Cinema Paradiso, tapi latar belakangnya juga sama juga pada saat Perang Dunia Kedua. Dan si Monica Bellucci ini memerankan seorang tokoh yang namanya Malena. Tapi selain ada Malena, ada juga tokoh utamanya juga, ada dua ya. Satu lagi namanya Renato, bocah umur 12 tahun yang diperankan sama Giuseppe siapa gitu nama belakangnya gue lupa. Ini film yang walaupun latar belakangnya perang, cuman kalian akan sedikit melihat scene-scene peperangan ya, paling cuma 1-2 gitu. Karena film ini lebih fokus kepada kehidupannya si Malena. Dari awal dia menikah sama seorang prajurit perang, karena suaminya prajurit perang, kemudian 1 bulan setelah mereka menikah, si suaminya ini dikirim ke medan peperangan. Akhirnya si Malena ini dia hidup sendiri gitu. Nah dari situ sampai ending, jadi kehidupan si Malena ini seperti apa, diceritakan di film ini, tapi lewat sudut pandang seorang bocah umur 12 tahun yang namanya Renato tadi. Jadi si Renato ini dia terobsesi atau tergila-gila sama Malena. Dan sebenarnya nggak cuma si Renato ini, cuman satu kampungnya itu mereka, si cowok-cowoknya terobsesi sama si Malena karena cantik, karena elegan, karena anggun. Sedangkan para wanita-wanita di kampung itu mereka nggak suka sama si Malena karena yaitu mereka takut Malena ini mengancam rumah tangganya mereka. Endingnya bisa gue bilang happy ending, walaupun ke happy endingnya ini di tengah-tengah ada beberapa adegan kekerasan dan juga ada beberapa drama yang harus dilalui Malena. So ya, itu dia 5 film yang gue rekomendasikan ke kalian. Ada DF, ada Perfetti Conosciuti, ada juga film Cinema Paradiso, ada filmnya La Vita è Bella, dan juga filmnya Malena. Bisa kalian tonton di aplikasi streaming yang legal pastinya ya, seperti Netflix ataupun Amazon Prime. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel gue, karena masih banyak dari kalian yang nonton video ini tapi nggak subscribe channel gue. Silahkan di subscribe channel Elizabeth Octaviani. Secara nggak langsung kalian support channel ini gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, arrivederci.